Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Saya akan menampilkan soal-soal yang ada di layar. Oke, saya mulai aja. Nomor 1, apakah diagnosis yang paling mungkin seorang perempuan berusia 28 tahun datang ke poliklinik rumah sakit dengan keluhan perut terasa penuh sejak 7 bulan yang lalu. Keluhan disertai mual, badan pegel-pegel, nyeri kepala, rasa melayang, lemas dan sulit tidur. Keluhan muncul sejak pasien diberhentikan dari tempat kerja, sedangkan pasien merupakan tulang punggung keluarga. Sebelumnya pasien sudah pernah diperiksa oleh banyak dokter dan dilakukan berbagai pemeriksaan dengan hasil normal. Pada pemeriksaan fisik diperoleh tanda vital dalam batas normal. Berdasarkan status mental diperoleh sikap kooperatif, mood, eutim, afek luas, persepsi dan proses pikir dalam batas normal. Ini keluhannya banyak ya. Jadi somatisasi umur 28 tahun. Dia banyak keluhannya. Ada pegel-pegel, nyeri kepala, ada rasa melayang, lemas dan sulit tidur. Oke, jelas ya. Nomor 2, apakah pendekatan non farmakologi yang paling tepat? Seorang laki-laki berusia 32 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri di daerah dada sebelah kiri sejak 8 bulan yang lalu. Ia sangat khawatir kalau mengalami serangan jantung. Pasien sudah mengunjung beberapa rumah sakit, namun dalam hasil pemeriksaan pasien dikatakan sehat. Pasien mengatakan bahwa pemeriksaan dokter tidak lengkap dan tetap meyakini penyakitnya. Keluhan ini dirasakan pasien sekitar 2 bulan yang lalu ketika gagal menikah karena pasangannya meninggal dunia secara tiba-tiba. Riwayat mendengar suara bisikan di sangkal. Jadi dia minta terapian yang non farmakologi itu yang ini ya, CT. Seharusnya CBT, jadi disingkat CT, kognitif terapi ya. Yang E ya. Nomor 3, apakah tata laksana farmakologi yang paling tepat? 50 tahun. Seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke poliklinik rumah sakit karena anaknya dengan keluhan nyeri dada sejak 6 bulan yang lalu. Keluhan disertai badan terasa pegal dan nyeri ulu hati. Keluhan muncul sejak suaminya meninggal dunia. Pasien sudah beberapa kali datang ke beberapa dokter dan melakukan beberapa pemeriksaan namun tidak didapatkan adanya kelainan. Pada pemeriksaan fisik diperoleh tanda vital dalam batas normal. Berdasarkan pemeriksaan status mental diperoleh sikap kooperatif, mood, hipotimia, afek terbatas, halusinasi yang negatif dan waham yang negatif. Apakah tata laksana farmakologi yang paling tepat itu SSRI? Jadi seratin 1 kali 50 mg hanya itu yang betul dosisnya, yang lainnya salah. Oke, yang nomor 4, apakah diagnosis yang paling tepat? Seorang perempuan 35 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri ulu hati sejak 10 tahun terakhir. Keluhan memberat sejak 2 tahun terakhir dan terjadi gejala-gejala tambahan seperti sering pusing, jantung berdebar, berkeringat dingin, telapak tangan kesemutan dan konstipasi. Pasien menjadi sering bertengkar dengan pasangannya dan anaknya karena kondisi sakitnya dan karena ia terus-menerus minta berganti-ganti dokter. Ini keluhannya banyak. Umurnya masih muda, 35 tahun. Jadi gangguan somatisasi karena keluhannya banyak. Ada pusing, jantung berdebar, berkeringat dingin, telapak tangannya kesemutan, dan konstipasi. Oke, jelas ya. Jawabannya A. Nomor 5, apakah diagnosis yang paling mungkin seorang perempuan berusia 20 tahun dibawa ke poliklinik umum rumah sakit dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri sejak 6 bulan yang lalu. Keluhan sering hilang timbul terutama jika tugas kuliah terlalu banyak. Pasien telah beberapa kali ke dokter dan tidak ditemukan adanya kelainan. Pasien
tetap meyakini bahwa dia menderita penyakit jantung dan meminta pemeriksa lainnya. Pada pemeriksaan fisik diperoleh tanda Vita dalam batas normal. Berdasarkan status Vita diperoleh sikap kooperatif, mood cemas, afek terbatas, halusinasi negatif, dan wahamnya negatif. Jadi ini dia 20 tahun. Hipokondriasis cuma satu aja gejalanya, itu tadi gejalanya, dia penyakit jantung ya. Nah, itu aja. Oke, nomor 6. Apakah tata laksana non-farmakologi terapi yang paling tepat? Seorang perempuan berusia 50 tahun dibawa keluarganya ke poliklinik dengan keluhan lengan tangan lumpuh sejak 1 bulan yang lalu. Pasien mengatakan tangan kanannya tidak bisa digerakkan. Keluhan muncul sejak pasien mengetahui anak perempuan tunggalnya menggunakan narkoba. Pasien merasa sedih dan kecewa dengan kondisi tersebut. Pada pemeriksaan status mental diperoleh mood, hipotim, afek terbatas, halusinasi yang negatif. Pemeriksaan tanda Vita dan neurologisnya dalam batas normal. Jadi ini yang psikoterapik dinamik jawabannya. Oke. Sudah habis. Hanya 6 soal saja yang di layar yang dapat saya baca. Tetap semangat bahas-bahas soal dan menghafal materi, poin-poin penting dan dosis-dosis obat juga. Oke, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.